Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang manajemen persediaan dan pengendalian manajemen persediaan. Baik, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Listia Dewi, NIM 211038, dan Ketut Erika Junianti, NIM 211037. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas materi manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam. Berikut bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang dipikirkan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang bisa menghambat proses produksi. Selanjutnya, fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut contoh fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai dengan kebutuhan untuk memproses produksi. Selanjutnya, 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika lalu bahan yang bisa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lainnya. 4. Menjamin lancarnya proses produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa diproduksi. Yang pertama, metode ekonomi order quantity. Biasanya disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan yang sudah ditentukan oleh pemesan, berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal tersebut tentang beberapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan tersisa alias pas. Secara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan serta biaya gudang untuk penyimpanan sisa bahan baku. Selanjutnya, 2. Metode material recruitment planning. Lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. 3. Metode just in time. Metode ini mempunyai istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan bisa
mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini dikarenakan jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan jika tidak akan dikeluarkan. 4. Metode analisis IBZ. Dalam metode ini dilakukan pergolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelas masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlukan berbeda. Misalnya, ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bisa dibeli dengan grade A karena paku perlu perlakuan khusus untuk menyimpan dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B karena penyimpanannya mungkin lebih mudah dibanding kayu. Untuk paku bisa diberikan kode C karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanan jauh lebih mudah dibanding dua persediaan sebelumnya. Metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesanan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri. Salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Namun metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak. Prinsip-prinsip manajemen persediaan. Prinsip-prinsip manajemen persediaan menentukan jumlah dan jenis barang yang disimpan seharusnya sedemikian rupa, sehingga produksi dan operasi perusahaan tidak terganggu, tetapi dinilai pihak sekaligus hingga dijaga agar biaya investasi yang timbul dari penyediaan barang tersebut seminimal mungkin. Prinsip tersebut memang selaras dengan prinsip ekonomi, yaitu menghasilkan keluaran tertentu dengan biaya seminimal mungkin, atau dengan biaya tertentu menghasilkan keluaran semaksimal mungkin. Selanjutnya, tujuan manajemen persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan di antara lain adalah: yang pertama, kemudahan dalam memastikan adanya persediaan melalui stok. Kedua, dapat memberi waktu luang untuk mengelola produksi dan pembelian. Ketiga, dapat mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran. 4. Dapat menghilangkan atau mengurangi resiko keterlambatan pengiriman bahan. 5. Memberikan kemudahan dalam menyesuaikan dengan jadwal produksi. Keenam, dapat menghilangkan atau mengurangi resiko kenaikan harga. 7. Dapat menjaga persediaan harga yang dihasilkan secara musiman. 8. Mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan. 9. Mendapatkan keuntungan dari quantity diskon. 10. Komitmen terhadap pelanggan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengertian pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan atau stock control adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal, sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya resiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang, serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya
yang akan menguntungkan perusahaan. Pengendalian persediaan harus dilakukan dengan seimbang. Jika persediaan terlalu besar atau overstock, maka beban-beban biaya untuk menyimpan dan menjaga persediaan di dalam gudang akan tinggi, sehingga hal ini akan menyebabkan pemborosan. Penerapan pengendalian persediaan dalam suatu perusahaan dilakukan agar diperoleh jumlah yang tepat dan kualitas yang baik dari barang-barang yang tersedia dalam gudang pada waktu yang dibutuhkan, yaitu saat barang akan dikeluarkan dari dalam gudang dengan biaya yang dikeluarkan minimum sehingga perusahaan memperoleh untung. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang secara tiba-tiba. Yang keempat, memperoleh untung dari pembelian yang dilakukan berdasarkan kuantiti diskon atau potongan kuantitas. Yang kelima, sebagai penyimpanan bahan baku atau barang yang dihasilkan secara musiman. Hal ini memberi kemudahan bagi perusahaan jika bahan baku atau barang sedang tidak tersedia di pasaran dikarenakan kehabisan stok. Yang keenam, memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan adanya ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Baik, yang selanjutnya, metode pengendalian persediaan. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pengendalian persediaan pada perusahaan manufaktur, yaitu antara lain. Yang pertama, Continuous Review Method. Continuous Review Method merupakan metode di mana posisi barang-barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik atau sistem di mana permintaan terhadap barang telah diketahui dengan pasti. Dengan adanya penambahan persediaan pengaman atau safety stock yang sedikit, pemesanan barang berdasarkan Continuous Review Method dilakukan dalam jumlah per lot dengan pesanan yang selalu sama. Periode pemesanan dalam metode ini tidaklah tetap. Metode ini memerlukan administrasi yang banyak karena harus selalu memantau persediaan yang ada agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemesanan barang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan Continuous Review Method adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya penyimpanan per unit barang adalah tetap. Yang kedua, biaya pemesanan ulang barang yang dilakukan perusahaan adalah tetap. Yang ketiga, tidak terdapatnya keterlambatan datangnya bahan baku karena waktu tunggu datangnya bahan baku adalah tetap. Yang keempat, permintaan bahan baku yang bervariasi. Yang kelima, pembelian yang terjadi tidak akan mendapatkan potongan harga. Yang keenam, bahan atau barang yang datangnya tidak sekaligus akan mendapatkan biaya tambahan. Yang ketujuh, setiap jenis barang yang diperoleh berasal dari proses penjualan yang berlainan. Yang selanjutnya, Periodic Review Method. Periodic Review Method merupakan metode di mana jarak waktu antara dua pesanan dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Dalam metode ini, persediaan
pengaman atau safety stock sangat dibutuhkan karena kemungkinan persediaan habis sebelum masa periode pemesanan datang akan terjadi. Safety stock digunakan untuk merendam fluktuasi permintaan selama berlangsungnya proses lead time serta digunakan untuk merendam seluruh konsumsi persediaan yang ada. Selanjutnya, tujuan pengendalian persediaan. Menurut Ristono 2009, tujuan dilakukannya pengendalian persediaan dinyatakan sebagai usaha perusak untuk yang pertama, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat atau memuaskan konsumen. Yang kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Hal ini dikarenakan yang pertama, kemungkinan barang atau bahan baku dan penolong menjadi langka sehingga sulit diproses. B. Kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan. 3. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Baik, yang selanjutnya prinsip-prinsip pengendalian persediaan. Menurut Hammer et al. Dikutip oleh Dwika 2010, sistem dan teknik pengendalian persediaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan sebagai berikut. Yang pertama, persediaan diciptakan dari pembelian bahan dan tambahan biaya pekerja serta overhead untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang kedua, persediaan berkurang melalui penjualan dan kerusakan. Yang ketiga, perkiraan yang tepat atas jadwal penjualan dan produksi merupakan hal esensial bagi pembelian, penanganan, dan investasi bahan baku yang efisien. Yang keempat, kebijakan manajemen yang berupaya menciptakan keseimbangan antara keragaman dan kualitas persediaan bagi operasi yang efisien dengan biaya pemilikan persediaan tersebut merupakan faktor yang pada utama dalam menentukan investasi persediaan. 5. Pemesanan bahan baku merupakan tanggapan terhadap perkiraan dan penyusunan rencana pengendalian produksi. 6. Pencatatan persediaan saja tidak akan mencapai pengendalian atas persediaan. 7. Pengendalian bersifat komparatif dan relatif, tidak mutlak. Hal ini dilakukan manusia dengan berbagai pengalaman dan pertimbangan. Aturan-aturan dan prosedur memberi jalan pada para personil dalam membuat evaluasi dan mengambil keputusan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.